Jadi kalau anak angkat itu perempuan seperti itu, harus ayah angkat harus betul-betul hati-hati, jangan sampai dia merasa menjadi wali. Nah, itu seperti itu. Kalau anak angkat laki-laki ya tak kisah, karena laki-laki tidak butuh wali, perempuan ya seperti itu. Termasuk ketika anak-anak laki perempuan yang ayahnya ayah secara biologis, tetapi dia tidak ayah secara hukum. Maksudnya apa? Ya pasangan-pasangan haram yang tidak terikat pernikahan itu kan, walaupun tahu dia ayah secara biologis, tetapi kalau tidak dalam ikatan pernikahan dia tidak berhak menjadi wali. Nah ini kasusnya nanti ketika orang yang sudah hamil duluan. Nah, itu secara fikih Syafi'i kalau dia bayi itu lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah hari ini atau akad 1 bulan yang lalu, baru sebulan sudah melahirkan, ini bukan anak yang menikahi itu. Kalau perempuan yang menikah tadi nggak bisa menjadi wali dari anak perempuan itu, karena berarti dia hamil duluan. Tetapi kalau sudah 6 bulan baru melahirkan, nah, boleh menjadi wali, ayahnya, nasabnya. Ini fikih Syafi'i. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kita, wabil khusus Imam Masjid Al-Mutmainnah, yang kami hormati segenap jajaran pengurus DKM, yang kami hormati tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW yang hadir pada malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada malam hari ini kita dapat hadir di masjid dalam rangka sholat isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian kita setiap malam Jumat, dengan harapan semoga bisa menambah keberkahan masjid yang kita bangun bersama, memberikan jariyah yang sentiasa mengalir pahalanya kepada orang-orang yang telah menanamkan hartanya, bertungkus lumus mendirikan, membangun masjid ini mulai awal hingga sekarang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Senantiasa kita bermohon semoga kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kajian fikih yang rutinnya diisi oleh Kiai Ahmad Junaidi, karena beliau berhalangan. Akhirnya Bapak DKM Pak Azlan tadi ya menghubungi saya tadi pagi. Saya kurang tahu juga dari mana dia tahu nomor saya. Kalau Pak Sam ini sudah akrab dengan saya sebetulnya, tapi Pak Sam nggak ngerti juga kalau saya yang datang di sini. Tema yang akan kita bahas, akan kita kaji perdalam pada malam hari ini sebetulnya ya tema yang ada hubungannya dengan ilmu fikih, tetapi tidak ada satu pasal, satu bab yang berhubungan dengan tema pada malam hari ini. Tema yang diangkat malam ini tentang masalah anak angkat ya. Jadi di bab fikih antara mulai bab toharoh, bab bersuci, hingga bab pernikahan, perceraian, hukum waris dan lain sebagainya, tidak ada pasal atau bab yang menerangkan tentang anak angkat ya. Tetapi fenomena anak angkat itu senantiasa ada.
Artinya apa? Walaupun bab tentang anak angkat ini tidak ada satu bab pun, Bapak Ibu kalau beli buku fikih tidak ada bab tentang anak angkat, tidak akan ketemu. Seperti itu. Tetapi apakah boleh kita mengkaji tentang anak angkat? Boleh-boleh saja. Karena walaupun anak angkat itu tidak ada satu pasal atau bab tertentu dalam judul dalam ilmu fikih itu, akan tetapi korelasinya, hubungannya banyak. Anak angkat nanti ada bisa berhubungan tentang bab waris. Dalam ilmu fikih ada ilmu pasal atau bab tentang waris. Kadang nanti dipecah sendiri menjadi satu kitab tersendiri, satu pelajaran sendiri dalam pesantren ataupun sekolahan madrasah yang namanya ilmu faraid. Nah, ilmu yang mempelajari tentang hukum waris mewaris. Itu sebenarnya kerangka ilmu fikih juga, tapi sudah dibuat ilmu tersendiri, pecahan dari ilmu fikih, ilmu waris, ilmu faraid. Nah, artinya anak angkat nanti akan ada berhubungan dengan itu. Kemudian bisa berhubungan dengan masalah wasiat. Nah, nanti erat hubungannya dengan warisan juga wasiat itu. Ada hubungan dengan hibah. Kemudian ada hubungannya dengan masalah ibadah kita keseharian. Nah, ketika anak angkatnya laki-laki, hubungannya dengan ibu bagaimana? Kan seperti itu. Masalah wudu, membatalkan wudu atau tidak. Begitu juga sebaliknya ketika anak angkatnya perempuan dengan bapak bagaimana hubungannya. Nah, makanya walaupun satu bab pun tidak terkandung dalam pasal-pasal tentang hukum fikih itu, tetapi ya mungkin tersisipkan di dalamnya dan sebagainya. Makanya anak angkat ini ya ada baiknya akan kita kaji pada malam hari ini. Makanya nanti kita sampaikan materi seberapa, kemudian bisa dilihat dengan diskusi atau hal-hal yang perlu ditanyakan atau diperjelas. Kalau bicara anak angkat, ya dalam ayat Al-Quran itu ada di surat Al-Ahzab salah satunya yang bisa berhubungan dengan fenomena tentang anak angkat. Karena anak angkat itu bukan zaman sekarang saja, mulai zaman dahulu sebelum Islam datang, namanya mengangkat anak itu sudah menjadi menjadi budaya bagi orang mungkin yang tidak punya keturunan. Bagi pasangannya tidak punya keturunan, itu bisa jadi akan mengambil anak dari anak orang lain. Kalau anak orang lain itu masih kerabat, ya mungkin aman-aman saja. Tapi kadang anak itu bukan kerabat, atau bahkan anak itu tak ketahuan siapa orang tuanya, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang kan banyak anak seperti itu. Yang kalau hampir setiap hari berita itu ada anak dibuang. Artinya ketika ada anak yang dibuang sama orang, otomatis anak nanti yang mengasuh kan berarti bukan orang tuanya. Secara otomatis dia menjadi anak angkat. Tuh. Makanya apalagi fenomena sekarang ada namanya fenomena yang orang nggak mau hamil, sehingga kalau kita ikuti berita itu jumlah penduduk Jepang atau Singapura itu pertambahan penduduknya karena banyak orang yang mogok nggak mau hamil lagi. Nah seperti itu. Nah, di Indonesia tak tahu. Makanya kalau untuk saat ini negara kita ini masih mayoritas negara Islam terbesar tahun sekarang. Tahun 2030 udah kalah kita sama India. Tahun 2030 penduduk Islam terbesar di dunia India, bukan lagi Indonesia dalam segi jumlah. Tahun 2040 ini data survei. Tahun 2040 India, kemudian Pakistan, baru Indonesia. 2050 bisa bergeser sama Bangladesh, Indonesia kalah. Kenapa demikian? Karena dibuat rata-rata pertambahan jumlah penduduknya. Nah gitu. Jadi kalau jumlah penduduknya itu persentasenya seperti itu setiap tahun, Indonesia kalah. Karena orang Muslim di India itu rata-rata anaknya 2, sekian. Dibuat rata-rata, hampir 3. Di Indonesia kita sudah di bawah 2 anaknya.
Nah, berarti ada yang anaknya 5 bisa jadi, tapi ada yang punya anak 1 dan lain sebagainya. Ketemu angkanya kita kalah sama India rata-ratanya, sehingga kalau dibuat grafik sebagai pertambahan penduduk kita 2030 bukan lagi penyandang negara Muslim terbesar jumlah penduduknya. Maka dari itu yang masih sedikit ya tambah lagi aja biar nggak kalah gitu negara lain. Nah, kita ada rekor negara Islam terbesar 2030 menurut survei kita akan kalah sama India, 2040 kalah sama Pakistan atau Bangladesh. Karena mereka semangat punya anaknya masih tinggi. Ya, seperti itu. Coba tengok Singapura kan, siapa yang mau hamil kan subsidinya banyak sana karena banyak orang nggak mau hamil. Kan seperti itu. Kalau kita tengok berita, saya sering tengok berita itu masalah di Hong Kong dan sebagainya, banyak orang sudah mogok nggak mau punya anak. Sehingga ketika ada anak-anak yang terbuang itu menjadi rebutan. Coba kita, kalau kita baca, ketika ada anak yang terbuang ditemukan seperti itu, banyak yang rebutan itu. Padahal secara teori, secara hukum, nanti akan ada konsekuensi hukumnya kalau kita adopsi. Maka dari itu, jadi ada sebuah ayat di surat Al-Ahzab ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Artinya walaupun sudah ke notaris kalau zaman sekarang, sudah proses pengadilan, penetapan pengadilan bahwa si A ini anaknya si B, itu tidak bisa, kekuatan hukumnya tidak sah menurut agama, tidak serta-merta menjadi anak sesungguhnya. Jadi makanya wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum dzalikum qaulukum bi afwahikum. Itu kan cuma ucapan di mulutmu saja bahwa si A itu anaknya si B karena dirawat sejak kecil. Tetapi pada dasar karena itu bukan benih dari si A, secara hukum tidak akan pernah menjadi anaknya si A si B itu misalkan Zaid, kata si A si B sajalah, nanti ketemu dengan nama yang sama nanti. Nah, ketika si A mengangkat anak si B, walaupun nanti masyhur di lingkungan masyarakat itu bahwa si B itu anaknya si A, bisa jadi karena dirawat sejak bayi sehingga ketika sekolah dan sebagainya orang taunya bahwa si B itu anaknya si A. Nah, itu kata Allah tidak akan merubah status bahwa si B itu betul-betul menjadi anakmu. Dzalikum qaulukum bi afwahikum, itu kan cuma ucapan-ucapan kalian saja di mulut. Wallahu yaqulu al-haqqu wa mestinya wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil, dan Allah ya Allah lah yang mengatakan perkara yang hak. Wa huwa yahdis sabil, Allah yang menunjukkan petunjuk. Nah, dan sebetulnya juga ada contoh kasus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya anak angkat yang namanya Zaid bin Harisah. Dalam sahabat itu ada nama dua, ada Zaid dua yang masyhur, ada Zaid bin Harisah, ada Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit itulah yang pakar ilmu faraid, ilmu waris. Ilmu waris itu rujukannya adalah Zaid bin Sabit. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ayat ini sering dibaca ketika Maulid ya, kadang dibaca ayat ini. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang dari kamu sekalian. Artinya Muhammad itu tidak pernah akan menjadi ayahnya si Zaid bin Harisah itu. Walakin Rasulullah wa khataman nabi, tetapi beliau itu utusan Allah dan sebagai penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan Allah betul-betul zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini tentang declare contoh kasus
sebagaimana fenomena anak angkat itu sudah terjadi pada masa dulu. Kemudian juga pernah dipraktekkan Nabi Muhammad dengan mengasuh Zaid bin Sabit, sehingga masyhur juga memanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Sabit ya, dikatakan bin Muhammad, Zaid bin Harisah tadi. Dipanggil Muhammad, makanya akhirnya turun ayat ini, salah satunya asbabun nuzulnya. Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Sehingga apapun ceritanya, anak angkat itu sekedar istilah di mulut kita saja, bahwa itu anaknya ini. Sebagaimana ayat Quran tadi, dzalikum qaulukum bi afwahikum, itu cuma ucapan-ucapan di mulut kalian, selamanya tidak akan pernah menjadi anak sesungguhnya. Walhasil secara hukum Islam, anak angkat tidak pernah bisa menjadi anak sesungguhnya. Artinya tidak sama statusnya sebagaimana anak kandung dalam masalah membatalkan wudhu. Ketika kita ikut fikih Syafi'i bahwa di luar mahram itu membatalkan wudhu. Kemudian masalah pandangan aurat, ya kan? Kemudian masalah waris, karena bukan anak. Artinya kalau ada harta pemberian dan lain sebagainya diberikan pada anak angkat, itu statusnya bukan warisan. Pasti kita bedakan apa itu waris. Waris itu harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Sebelum orang itu meninggal dunia, kalau dia ngasih pemberian kepada anak angkat itu tidak bisa dikatakan itu warisan. Warisan itu nunggu mati dulu baru namanya warisan. Nah, kalau sudah pesan ketika hidup, nanti kalau saya mati, ya, rumah ini, tanah ini untuk si ini, ya, itu namanya wasiat. Nah, nanti diatur, sehingga seperti itu. Nah, di negara kita itu ada namanya kitab dalam masalah pernikahan perceraian, itu ada namanya kompilasi hukum Islam. Dari masalah kompilasi hukum Islam tadi saya cek KHI singkatannya. Pasal 171 huruf H itu mengatur anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, ya, anak angkat maksudnya, ya, diuraikan adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Artinya orang tua angkat itu ya dianggap sah sebagai orang tua angkat. Artinya ketika dia sudah, maaf cakap, transaksi bahwa ini saya angkat sebagai anak saya, punya kewajiban untuk ngasih makan, pendidikan, pakaian dan lain sebagainya. Tetapi dalam KHI kompilasi itu tidak akan merubah status itu sebagai anak angkat yang berhubungan dengan hukum Islam. Ya. Di pasal yang lain ayat 209, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Ini bukan warisan namanya sebetulnya. Jadi saya katakan bahwa warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Anak angkat statusnya tidak sebagai ahli waris. Kalau toh dia dikasih, kalau aturan KHI kompilasi hukum Islam ini produk Indonesia, dia dikasih maksimal sepertiga, tidak boleh lebih dari itu. Kenapa demikian? Dalam hukum waris, seseorang itu tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya, nggak boleh. Misalkan nih, bapak punya anak 5, ya 2 lah misalkan rata-rata. Kemudian sebelum meninggal dunia wasiat, pokoknya anak saya itu sudah tak sekolahkan, sudah tak ongkos dan sebagainya, sudah tak ke semua. Sekarang sisa hartaku tak wasiatkan, hadiahkan, kewakafkan ke masjid semua, seperti itu. Tidak boleh. Kalau ahli warisnya tidak boleh. Karena harta orang tua itu hak ahli waris nanti setelah meninggal dunia. Ketika wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga aturannya. Jadi keseluruhan itu nggak boleh. Nanti hartaku tak kasih semua, anakku biar hidup sendiri, nggak boleh. Sepertiga maksimal wasiat itu. Dan wasiat itu harus di luar dari ahli waris. Nah,
Boleh dari sepertiga ketika ahli warisnya setuju. Fikih mengatur demikian. Misalkan nih, kalau dibuka sepertiga berarti angka yang gampang berapa? 9 ya. Ketika seseorang mempunyai kekayaan 9, ya 9 miliar lah, 9 juta lah, nah, dan sebagainya. Itu yang paling banter yang bisa diwasiatkan 300. Nah, kalau 9, 3 gitu ya. Angka pendek aja. Kalau orang itu punya 9 harta yang boleh diwasiatkan, diwakafkan, dan sebagainya maksimal 3. Karena apa? Yang 6 itu haknya ahli waris nanti. Jadi dalam ilmu waris akan dibahas seperti itu. Jadi tidak boleh orang tua semena-mena seperti itu. Nah, boleh ketika harus atas persetujuan, boleh melebihi dari sepertiga ketika atas persetujuan ahli waris. Nah, ini hubungannya kepada anak angkat berlaku hukum demikian tadi. Makanya ada diadopsi KHI tadi betul. Kalau kita tengok dalam bab wasiat yang saya bawa kitab Niki Faidul Akhyar ini ya seperti itu. Karena statusnya anak angkat itu adalah orang lain. Nah, ketika ada orang lain, kalau toh dia dikasih pemberian peninggalan tidak boleh melebihi dari kadar maksimal wasiat, yaitu sepertiga. Artinya ketika dia anak angkat kemudian orang tuanya angkat meninggal dunia, dia anak angkat satu-satunya, tidak ada anak kandung yang lainnya, kok harta peninggalnya diambil semua, ya otomatis dia makan harta haram. Karena yang 2/3 ini hak orang lain, hak ahli warisnya yang lain. Jangan dipikir ahli waris itu anak saja. Suami istri itu ahli waris, orang tua ahli waris, saudara ahli waris, anak dari saudara ahli waris. Jadi ahli waris itu banyak. Ada ahli waris itu terdekat, ada yang jauh. Kan seperti itu. Misalkan nih ada seorang nggak punya anak, tetapi punya saudara. Saudaranya ahli waris. Artinya ketika seseorang punya saudara, kemudian dia tidak punya anak, kemudian mengangkat anak angkat, kemudian ketika meninggal dunia harta kok diambil anak angkatnya semua, walaupun dia sudah putusan pengadilan tadi, itu harus dipaham. Dia tidak boleh mengambil harta peninggalan orang lain melebihi dari sepertiga, tidak boleh. Karena maksimal sepertiga dianggap, walaupun tidak wasiat dia dianggap wasiat. Seperti itu. Jadi maksimal ada sepertiga. Nah, kalau dia anak bisa mengambil semua, nanti berlaku hukumnya lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau laki-laki 2, perempuan 1, kan begitu rumusnya. Nah, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Seperti itu dibagi habis. Dalam ilmu waris ada namanya zawil furud, ada namanya asobah. Zawil furud dia punya bagian pasti sepertiga, setengah, 1/4, 1/8, 1/6 dan sebagainya. Nah, kalau laki-laki itu asobah, laki-laki itu sisanya. Nah, seperti itu. Itu masalah ilmu waris. Nah, ketika anak angkat, nah, tidak bisa pakai rumus itu. Anak angkat maksimal sepertiga tadi, sebagaimana dinyatakan pasal 209. Ini mengadopsi dari kitab wasiat. Kitab wasiat seperti itu. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Dikasihlah sepertiga karena dia kebutuhannya memang sudah ditanggung orang tersebut, sudah dianggap anaknya, dia menjadi anak angkat maksimal, maka dia boleh mengambil sepertiga walaupun tidak wasiat, dianggap wasiat. Ini maksimal. Nah, padahal sebetulnya kalau kita pakai kenceng-kencengan mestinya harus wasiat. Kalau nggak wasiat dia pun nggak berhak. Tetapi karena dia sudah putusan pengadilan bahwa dia sebagai anak angkatnya, makanya kayaknya ini dipendekatkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu wasiat walaupun nggak wasiat dianggap orang tua angkatnya itu berwasiat sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan orang tua. Kan berbeda dengan anak kandung. Kalau anak kandung bisa mengambil semuanya. Seperti itu bedanya. Seperti itu. Kalau anak kandungnya ternyata perempuan, nanti perempuan mengambil setengah, sisanya bukan itu. Jadi fikih waris itu sebetulnya
ya banyak salah kaprah. Memang Nabi sendiri mengatakan ilmu agama yang diangkat pertama kali itu ilmu warisan. Ilmu warisan itu ilmunya dicabut pertama kali. Dicabut maksudnya nggak dipraktekkan lagi. Nggak dipraktekkan lagi. Contoh misalnya seperti ini, ketika seseorang punya anak perempuan satu, nggak punya anak laki-laki, ini anak perempuan nggak boleh mengambil semua harta, cuma dapat setengah. Sisanya mana? Ya ahli waris lain, mungkin paman, mungkin saudara dan lain sebagainya. Ayah. Nah, logika kita kan kadang namanya warisan kan anak saja kan begitu. Nah, kecuali punya anak laki-laki, semuanya diambil. Anak perempuan, anak laki-laki bisa, nanti perempuan ngambil setengah dari bagian, nanti sisanya laki-laki, seperti itu. Perbandingannya laki-laki 2, perempuan 1, misalnya seperti itu. Anak. Itu contoh. Jadi kalau kita rujukkan dengan ilmu wasiat. Nah, wasiat itu hukumnya bagaimana? Dalam ayat Al-Quran itu di awal-awal Islam sebelum turun ayat tentang warisan, wasiat itu hukumnya wajib. Jadi dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180, lengkapnya 180 sampai 182. Kutiba alaikum idza ahadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan atas kamu sekalian ketika sudah kematian menjemput, apabila dia meninggalkan harta maka diwajibkan untuk wasiat. Ini ayat ini sebelum ayat warisan turun, hukumnya wasiat wajib. Nanti hartanya gimana baginya kalau nggak wasiat dia? Ya setelah ayat-ayat berkenaan tentang warisan turun, sehingga ayat ini nggak diberlakukan lagi. Dinasih istilah fikihnya, tulisannya masih ada, dibaca masih berpahala, tetapi status hukumnya sudah diganti dengan ayat yang berbicara tentang warisan, lizzakari mislu hadzil unsyayain dan lain sebagainya itu. Nah, tetapi hukum wasiat masih berlaku. Hukum wasiat bukan menjadi wajib tadi, tetapi wasiat masih diperbolehkan. Summa nusikhat bi ayatil mawaris wa baqiya istihbabu fi sulusi famadunahu fi haqqi ghairil warisi. Maka ayat ini dihapus kedudukannya dengan ayat yang berbicara tentang warisan, wa baqiya istihbabu fi sulusi. Nah, dan masih dianjurkan, wasiat itu masih baik diwasiatkan kepada orang lain. Cuma sepertiga famadunahu fi haqqi ghairil warisi, tetapi harus dialihkan kepada selain ahli waris. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris, harus di luar ahli waris. Kalau wasiat, saya wasiatkan ini kepada anakku yang pertama, tidak boleh, nggak sah wasiat. Karena nanti dia sudah punya bagian di warisan, kok masih didapat wasiat lagi. Nah, wasiat harus kepada orang lain. Orang yang tidak menerima warisan harus betul-betul orang lain. Makanya karena anak angkat tadi statusnya tidak akan pernah menjadi anak sesungguhnya, maka dia tidak menerima warisan, dia berhak menerima wasiat. Itu seperti itu. Nah, kebetulan yang berhubungan dengan masalah fikih ibadah batal membatalkannya seperti itu. Kalau anak itu perempuan, sang ayah angkat, ya nanti membatalkan itu dan sebagainya. Cuma salah satu caranya, ketika dia mengambil anak angkat itu masih kurang dari 2 tahun, tolong ibu angkatnya itu menyusui. Nah, biar menjadi mahram saja, tetapi tidak merubah menjadi status anak. Cuma menjadi anak susuan, ini cuma merubah mahram saja. Berarti dia nanti sama bapak angkatnya sudah menjadi mahram, tidak boleh dinikahi, sudah membatalkan wudu. Jadi maaf zakap, kalau masalah aurat berarti ya nggak seperti sama orang lain, seperti itu. Sudah menjadi anak, tapi anak yang anak rodok namanya, anak susuan. Ini hukumnya untuk hukum mahram saja. Mahram itu hukum, tetapi tidak berlaku untuk hukum warisnya.
Warisannya tetap seperti tadi hukumnya, tidak boleh mendapatkan warisan, bolehnya mendapatkan wasiat tadi. Nah, tetapi kalau sudah di atas 2 tahun anak itu diadopsi, nggak bisa lagi taktik ini. Kalau nanti bapak di medsos ada taktik yang mengatakan biar ada yang tak tahu nih hoax apa, tapi kayaknya juga macam asli. Biar orang itu ya harus disusui biar dia menjadi saudara sesusuan seperti itu. Itu tidak berlaku untuk orang dewasa. Harus anak-anak, harus di bawah 2 tahun. Kalau sudah di atas 2 tahun, tidak lagi. Tidak bisa berpengaruh kepada anak itu menjadi anak susuan. Seperti itu. Makanya kalau adopsi, kalau masih bayi, ya seperti itu langsung disusuin sama ibu itu. Dalam masa 2 tahun harus disusuin biar terjadi hukum rodoknya tadi, hukum sesusuan, anak susuan. Tetapi anak susuan ini tidak berpengaruh tentang anak dalam masalah waris, cuma berpengaruh tentang masalah membatalkan wudu dan tidak. Itu kalau fikih Syafi'i. Nah, berarti itu sudah di anak, nanti nggak membatalkan wudu, masalah seperti itu nanti nggak boleh dinikahi dan lain sebagainya. Tetapi ketika seseorang mengadopsi anak sudah usia di atas 2 tahun, ini statusnya orang lain, boleh dinikahi dan lain sebagainya. Betul-betul orang lain. Misalkan nih ada orang ngambil anak angkat sudah usia 5 tahun dan sebagainya, giliran misalkan anaknya laki-laki, ternyata ayah angkatnya meninggal dunia, jadi anaknya boleh nikah sama ibu angkatnya karena dia betul-betul orang lain, artinya halal gitu loh kalau mau nikah. Begitu juga sebaliknya, ketika diambil anak angkat itu perempuan, ternyata ibu angkatnya meninggal dunia, ya boleh bapaknya itu menikahi anak angkatnya, walaupun masih hidup istrinya pun menikahi boleh kalau berani. Maknanya halal gitu loh. Jadi karena dia statusnya bukan anak, tetap orang lain, 100% orang lain. Walaupun putusan pengadilan ini menjadi anak angkat, tetapi secara hukum Islam tidak berlaku hukum seperti itu. Hukum masalah mahram, masalah waris tidak berlaku, cuma sebutan saja. Dzalikum qaulukum bi afwahikum tadi ayatnya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin demikian. Sawi jeda dulu, mungkin ada pertanyaan, kalian persilakan. Ada pertanyaan dulu biar mungkin nanti ada yang diperdalam. Waalaikumsalam. Ya. Hamil. Ya. Ya. Tapi secara medis itu mungkin. Sekarang kalau enggak mungkin, faktanya zaman dulu itu kan ada namanya tukang susu, termasuk Halimah Sa'diyah yang menyusui Nabi Muhammad. Jadi ada yang profesinya itu menyusui, itu ada seperti itu. Ya cuma ya butuh proses, artinya mungkin dengan pancingan hormon apa makan dan lain sebagainya. Nah, bisa itu nanti seperti itu. Tapi normalnya memang enggak karena dia nggak menyusui. Tapi itu tadi harus dipancing seperti itu. Ada kawan dia sebetulnya nggak ngadopsi, ya ada imam masjid itu kawan saya. Ya, ada orang punya anak, intinya enggak anak apa gimana, alasannya bapaknya enggak ada lah, bapaknya pergilah, diserahkan ke situ. Ya jadi kawan saya itu ya tidak, kamu susuin. Anak karena anaknya laki-laki, anaknya ini sekarang sudah usia sekitar 6 tahun 7 tahun. Dia masih bayi, diserahkan ibunya. Sampai sekarang kontak sama ibunya nggak tahu lagi cari, seperti itu. Contoh, ini di Batam, nah, seperti itu. Jadi
jangan dikira anak-anak yang tidak dikehendaki itu kadang orang tuanya ya ada yang kejam, ada yang dibuang dan sebagainya, tapi kadang ada yang diserahkan kepada orang baik-baik, diserahkan ke imam masjid. Nah, kebetulan beliau itu nggak punya anak laki-laki, anaknya banyak sih, 4 atau 5 perempuan semua. Nah, itu kan laki-laki. Seperti itu sampai sekarang udah 5, usia 6 tahun. Nah, tapi kamu saya seperti itu taktiknya. Tak suruh nyusuin istriku. Seperti itu. Nah, tak tahu apakah berhasil atau tidak, saya kurang paham karena faktanya pada waktu dikasih bayi laki-laki itu memang anaknya sudah besar-besar semua, sudah di pondok anaknya dan sebagainya, tidak punya bayi lagi. Tapi suruh proses menyusui itu suruh proses. Saya cuma nggak tanya apakah bisa keluar air susunya atau tidak. Nah, itu. Nah, sekarang menyusui itu syaratnya anak itu menjadi angkat anak susuan bagaimana syaratnya? Syaratnya ketika dia minum itu sampai mengenyangkan. Makanya di suatu daerah misalkan kalau kami di Jawa kan, nikah sama tetangga itu kan nggak boleh. Pokoknya nggak boleh gitu aja kan gitu. Alasannya apa coba kenapa nggak boleh? Kalau dikaji fikih masuk akal kenapa nggak boleh? Orang dulu kan nggak ngaji kitab sedetil seperti ini, mungkin zaman Nali Songo. Coba makanya nggak boleh nikah sama tetangga, saja seperti itu. Kenapa? Logikanya zaman dulu kalau anak itu nangis, ya kan diambil tetangganya, biar diam kan disusuin. Zaman dulu orang kan nggak KB, anaknya banyak semua. Jadi pasti dia punya anak kecil disusuin akhirnya kan. Otomatis kalau udah dia minum 7 teguk, ini jangan menjadi anak susuan. Lah sama anak ibu itu yang mesti kan menjadi saudara, dia nggak boleh nikah, haram nikah menjadi saudara sesusu. Tapi ulama dulu ngomongnya nggak boleh nikah sama tetangga dekat, haram, nggak boleh gitu ada. Tapi kalau dirunut fikih seperti itu hikmahnya, bisa jadi tetanggamu itu dulu pernah menyusui anakmu, jadi kamu nggak boleh berbesanan. Misalkan bisa saja saya itu dulu waktu bayi pernah nangis ditinggal di sawah, misalnya ke sawah, kemudian diambil tetangga, dititipkan, kemudian karena nangis disusuin. Nah, jadi nggak sesimpel itu dengan tetangga itu. Bisa jadi tetangga kita itu karena ya itu tadi bisa jadi orang zaman dulu biasa seperti itu kan budayanya. Zaman sekarang lain, tapi zaman dulu kayaknya biasa kok disusuin sama tetangga. Nah, jadi akan menjadi saudara sesusuan. Batasnya Pak, kurang lebih ulama fikih batasnya 7 teguk. Nah, satu itu sudah menjadi, karena 7 teguk untuk bayi itu sudah mengenyangkan. Seperti itu. Makanya itu tadinya kalau masih bayi ya diusahakan ibunya itu menyusui itu. Nah, seperti itu. Tapi kayaknya walaupun seorang wanita itu nggak menyusui itu, kayaknya ya itu ibu-ibu belakang yang bisa jawab. Apakah ada air susunya atau tidak ketika nggak sudah menyusui itu seperti itu. Nah, tetapi kalau dipancing menyusuin bayi di dalam kayaknya bisa. Nah, seperti itu. Karena ada profesi zaman dulu itu tukang menyusui. Ya, tukang menyusui. Termasuk Halimah Sa'diyah yang menyusui Nabi Muhammad. Kan seperti itu. Berarti kan tidak mesti dia punya bayi terus kan gitu. Kemudian masalah warisan tadi, kembali kepada warisan. Kalau masalah warisan yang ukurnya menjadi ujung-ujungnya menjadi sengketa. Kalau anak angkat ini mengambil warisan semua itu tadi repotnya di situ. Jadi ya kalau kita bicara ya mesti banyak hukum yang terseret kepada masalah fenomena anak angkat. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian atau kawan punya anak angkat seperti itu ya harus didetilkan aturannya, karena itu tadi kalau nanti hartanya itu diambil anak angkat semua, secara teori berarti anak angkat ini mengambil harta yang bukan haknya, yang 2/3 tadi dia berhak maksimal 1/3, yang 2/3 itu hak orang lain, hak ahli waris yang lain. Kalau nggak punya ahli waris sama sekali ya tetap dia nggak boleh, nanti kembali kepentingan sosial, baitul mal istilahnya, karena dia tidak boleh mengambil itu. Nah, seperti itu.
Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Saya pernah mendengar ada berita bahwa ada seorang ibu itu kelebihan air susu gitu Ustaz. Jadi beliau itu berinisiatif mendonasikan atau memberikan air susunya kepada siapa yang mau. Jadi dalam pandang Islam itu bagaimana misalkan kalau dia punya susu air susu yang lain, kan ada juga wanita yang seperti itu, dia memberikan ke bayi yang membutuhkan, ada yang punya air susunya yang tidak keluar, yang kurang gitu. Itu bagaimana supaya tidak bercampur nanti setelah dikasih ini anak ini yang membutuhkan, ini membutuhkan, dia tidak bercampur nih nanti merek bulan dan nanti kan ada larangan begitu juga Ustaz. Jadi bagaimana? Apakah harus disusui langsung atau ini praktek yang ini dipompas ini? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan ketika anak sesusuan ini menikah, apa yang terjadi Ustaz? Apakah anak yang setelah dia menikah dia melahirkan anaknya cacat atau bagaimana, itu pada pandangan Islam itu bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Zaman sekarang seperti itu, sudah masyhur seorang ibu sudah kadang dipompa dimasukkan kulkas seperti itu. Ya saya pernah baca maksud gitu, jika ada yang mendonasikan siapa yang membutuhkan. Ya itu bagus sebetulnya menghasilkan, tetapi konsekuensi hukumnya tadi tetap berlaku. Yang meminum susu itu otomatis menjadi anak susuan, menjadi saudara dari anak ibu yang punya susu tersebut. Kalau boleh kan boleh donasi susu, dijual pun boleh. Jadi susu ibu itu kalau kelebihan susu dijual boleh, halal, bukannya haram. Jadi susu wanita itu diperjualbelikan boleh. Nah kenapa boleh dijual? Iya karena zaman Nabi ketika Nabi menyusuin Halimah Sa'diyah itu kan orang yang bukan Nabi kan ya bayar juga menyusuin anaknya itu. Nanti ketika seorang ibu susunya aslinya banyak kemudian dipompa dijual, ya boleh, halal. Tetapi Islam mengatur orang yang minum susu itu mau gratis mau bayar, otomatis menjadi anak sang ibu, anak susuan. Ketika menjadi anak susuan, dia bersama dengan anak-anak ibu yang lain, yang anak asli dan anak susuan yang lain itu menjadi saudara. Seperti itu. Enggak boleh mereka saling menikah dan sebagainya. Kalau terbukti mereka menikah, kalau ketahuan, otomatis pernikahannya batal seketika. Nah, kalau jadi anak tidak jadi wallahu alam. Ya anaknya itu enggak masalah anaknya. Apakah cacat? Ya cacat enggak cacat wallahu alam. Cuma dalam Islam pernikahan itu sebaiknya adalah dengan saudara, tapi saudara jauh, bukan saudara dekat. Saudara dekat itu walaupun sudah halal, tapi dihukumi makruh karena apa? Kalau masih terlalu dekat, ini hukum Islam loh, tapi sama medis cocok. Alasan dimakruhkan menikah dengan saudara dekat, misalkan anak paman. Nih, si A si B bersaudara, mau laki-laki perempuan nggak masalah sebetulnya, tapi sebagian daerah berbeda lagi. Tapi hukum Islam mau laki-laki perempuan sama saja. Yang A laki-laki, B perempuan, A laki-laki, B laki-laki, yang penting dia saudara, sama-sama punya anak, anaknya beda kelamin, satu laki-laki perempuan, dia menikah, halal dalam hukum Islam. Mau dia laki-laki perempuan, tetapi ini hukumnya makruh. Kenapa? Ini masih terlalu dekat. Konsekuensinya apa? Kalau masih terlalu dekat ini nanti anaknya rentan cacat. Ini fikih yang mengatur. Sama medis terbukti, sama medis seperti itu. Karena dia apa? Masih ada kemiripan, apa gennya apa DNA dan sebagainya terlalu sama. Dia dan terbukti ada kami sedesa masih tokoh agama juga masalah. Dia menikah sama misananya, kalau orang Jawa bilang, ya anaknya paman itu. Terus anaknya juga emangnya bermasalah fisiknya.
seperti itu. Memang kita pikir seperti itu. Alasannya kenapa halal tapi makruh karena terlalu dekat. Nanti biasanya anaknya dia cacat. Dan itu terbukti di desa saya ada kasus seperti itu. Memang kita harus seperti itu. Secara medis nggak bantah orang medis. Memangnya kalau terlalu dekat nikah dengan kerabat itu secara medis rentan punya kelainan. Nah, seperti itu. Tapi namanya anak kelainan kan istilahnya kan apa namanya? Tidak berbeda dengan masalah hukumnya. Hukumnya halal, tetapi makruh kan begitu. Makanya karena makruh tadilah sebagian budaya nggak boleh dia ketika masih saudara itu bisa nakah seperti itu. Tapi salah Islam sudah boleh. Sebaiknya nikah itu sama saudara memangnya, sama kerabat tapi yang sudah jauh. Misalkan sama sudah kakeknya bersaudara atau buyutnya dan sebagainya. Nah itu udah agak jauh, turun 7 atau turun 8 dan sebagainya seperti itu. Kalau masih dekat anaknya paman tuh contoh kasus yang dimakruhkan. Seperti itu. Ya sebetulnya sama Nabi Muhammad sama Siti Fatimah sama Sayyidina Ali dekat juga. Nah, itu dekat. Itu berarti Sayyidina Ali sama Nabi Muhammad itu kan sepupu. Kalau orang Jawa misanan. Nah, itu menjadi manut seperti itu. Itu udah boleh seperti itu. Itu, tapi terlalu dekat sebetulnya. Seperti itu. Jadi masalah donasi susu dan lain sebagainya seperti itu bagus. Tetapi harus dilacak betul, masih dilacak betul, harus dicatat siapa dulu yang pernah minum ini. Karena konsekuensinya itu nanti dia menjadi saudara semua nih. Bisa kan misalkan dari ibu tadi, yang meminum susu ibu tadi ternyata ada 10 orang selain anak dia. Berarti 10 orang lain selain anak dia ini 11 dengan anak sang ibu itu berarti menjadi saudara sesusuan, mereka haram menikah. Nah, kalau ternyata dia sekolah dan sebagainya, bagaimana konsekuensinya? Makanya harus dicatat, harus diingat siapa yang seperti itu. Kalau bicara hukum boleh-boleh saja, tetapi konsekuensi hukum masalah saudara sesusuan ini harus diingat seperti itu. Jangan sampai mereka nanti nikah seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit ingin ditanyakan Pak Ustaz, kalau misalkan dari anak-anak itu begitu dia dewasa, sudah melakukan pernikahan baik laki maupun perempuan, itu pemakaian nama PIN atau BT itu pakai nama siapa Pak Ustaz? Bahkan dia di anak-anak saat itu. Apakah dari perempuan ada dipakai nama PIN? Oke. Oh iya. Salam. Ya inilah yang belum kami singgung. Ketika kami tadi di awal sampaikan bahwa anak angkat apapun ceritanya, seakrab apapun dengan orang tua angkatnya, tidak pernah menjadi orang tua sesungguhnya dalam masalah hukum agama, termasuk masalah pernikahan. Nah, masalah pernikahan, dia tidak boleh bin sama orang itu, tidak boleh. Walaupun di aktenya dia masuk di di kakaknya masuk kakak orang tua itu bisa jadian, tetapi dia tidak boleh pakai bin itu. Artinya kalau yang mengambil anak angkatnya diambil anak angkat itu perempuan, ayah angkat tidak boleh menjadi wali, tidak boleh menikahkan. Yang menikah siapa ya? Ayah kandungnya yang asli. Kalau udah nggak kelacak lagi ya wali hakim. Nah ayah angkat tuh bisa menikahkan itu, tapi atas nama hakim sebagai wali hakim. Kalau dia tidak ke KUA, wali hakim sesungguhnya kan KUA. Tetapi ketika seorang perempuan sudah kepingin menikah, kemudian ke KUA ada masalah KTP-nya nggak punya lah, KTP-nya bukan KTP Batam, sehingga KUA pasti ditolak. Nah, seorang perempuannya seperti itu kepingin menikah, bisa menunjuk laki-laki lain yang dianggap paham tentang hukum nikah, diangkat sebagai hakim, dimohon untuk menikahkan. Namanya wali hakim KW, wali hakim muhakkam. Wali hakim sesungguhnya KUA, presiden sebetulnya. Presiden turun menteri sampai paling bawah KUA, sehingga panggilannya naib. Kan begitu. Pengganti wali bagi wanita yang nggak punya wali. Tetapi bagi wanita yang tidak bisa ke KUA karena alasan kakak dan lain sebagainya, KTP dan sebagainya, susah ngurusnya, masih jauh dan sebagainya, sedangkan dia sudah kepengen nikah,
nggak boleh ditunda. Dia bisa menunjuk laki-laki lain diangkat menjadi hakim untuk menikahkan dirinya. Nggak boleh perempuan menikah sendiri, harus ada yang menikahkan, namanya wali tadi. Cuma wali itu ada wali nasab, orang tua, saudara, paman dan lain sebagainya. Ada wali hakim. Ya ketika hakim sesungguhnya ini berhalangan itu karena kita bermasalah nggak diterima, dia bisa mengangkat wali hakim lainnya, namanya wali hakim muhakam, menunjuk orang lain, ditunjuk, tolong bapak menjadi hakim menikahkan diri saya, saya nikahkan, seperti itu boleh, seperti itu. Jadi kalau anak angkat itu perempuan seperti itu, harus ayah angkat harus betul-betul hati-hati, jangan sampai dia merasa menjadi wali. Nah itu seperti itu. Kalau anak angkat laki-laki ya tak kisah, karena laki-laki tidak butuh wali, perempuan ya seperti itu. Termasuk ketika anak-anak laki perempuan yang ayahnya ayah secara biologis, tetapi dia tidak ayah secara hukum. Maksudnya apa? Ya pasangan-pasangan haram yang tidak terikat pernikahan itu kan, walaupun tahu dia ayah secara biologis, tetapi kalau tidak dalam ikatan pernikahan dia tidak berhak menjadi wali. Nah ini kasusnya nanti ketika orang yang sudah hamil duluan. Nah, itu secara fikih Syafi'i, kalau dia bayi itu lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah hari ini atau akad 1 bulan yang lalu, baru sebulan sudah melahirkan, ini bukan anak yang menikahi itu. Kalau perempuan yang menikah tadi nggak bisa menjadi wali dari anak perempuan itu, karena berarti dia hamil duluan. Tetapi kalau sudah 6 bulan baru melahirkan, nah, boleh menjadi wali ayahnya, nasabnya. Ini fikih Syafi'i. Karena ada warga saya, jadi saya kaget juga dulu datang ke rumah, mengatakan bahwa gimana Pak Ustadz, ini anak saya seperti itu, nanti walinya bagaimana, kan seperti itu, karena anaknya perempuan. Nah, sudah hamil duluan ya seperti itulah. Ini tak jawab, kalau dijawab pakai fikih Syafi'i seperti itu kejemnya. Jadi orang yang hamil duluan itu kalau menikah kurang dari 6 bulan kok melahirkan, berarti yang menikahi tidak menjadi ayah dari anak tersebut. Kalau kurang dari 6 bulan, patokannya apa? Aqallul hamli sitatu asyurin, minimal usia kehamilan itu adalah 6 bulan. Tetapi ada yang agak murah. Kalau dijawab pakai fikih Hanafi agak murah. Malam ini akad nikah, besok bayinya lahir, yang menikahi itu menjadi ayahnya, menjadi walinya. Agak longgar kalau fikih Hanafi seperti itu. Ya kita kasih 2 opsi itu. Nanti gimana nih? Ayahnya nanti nggak boleh menikah, padahal dia betul-betul anaknya, seperti itu. Ini urusan masalah perwalian saja. Nah, untuk perwalian, jadi masalah fikih nikahnya seperti itu. Tetapi yang anak angkat tadi, itu pokoknya betul-betul anak angkat, tidak bisa berhubungan wali dengan ayah angkatnya. Anak angkat perempuan tidak boleh ayah angkatnya menjadi wali pernikahan dan lain sebagainya, tidak boleh. Dimasukkan bin juga tidak boleh. Kalau bin untuk panggilan hari-hari tadi, macam Zaid bin Harisah dipanggil bin Muhammad tadi, untuk panggilan hari-hari ya mungkin dzalikum qaulukum bi afwahikum, kata Allah. Tetapi kalau pas transaksi, pas akad-akad yang sifatnya butuh status sesungguhnya, ya jangan dipakai. Tetapi kalau masyhur, oh si A itu anaknya si B, walaupun dia anak angkat, ya nggak apa-apa untuk panggilan RT RW dan lain sebagainya, untuk lomba, daftar lomba dan lain sebagainya, nggak masalah, untuk sekolah. Tetapi ketika akad nikah jangan dipakai bin orang tua itu. Tapi kalau untuk sekolahan, untuk dokumen perlombaan dan sebagainya, si A sebagai juara 1 anak dari bapak ini, anak si B, nggak masalah kan, itu tidak ada konsekuensi hukum Islamnya. Tetapi ketika masalah pernikahan harus di statusnya binnya siapa dulu ayahnya, kalau masih ada. Kalau nggak ketahuan lagi ya bin Abdullah. Ya mungkin demikian. Bapak ada tanya lagi? Ya, silakan Pak. Salam. Ya.
Saya agak kurang mendengar Pak Jelas. Jadi ada 5 anak ya, 5 bersaudara, 4 laki-laki 1 perempuan. Terus tadi yang kasusnya rumah dikasihkan si perempuan gitu. Gini Pak, kita harus tarik hukum dulu masalah warisan. Warisan itu namanya waris itu setelah orang meninggal dunia baru dibagi hartanya, itu warisan. Tetapi kalau dikasihkan ketika masih hidup itu namanya bukan warisan, namanya hibah. Nah, kalau hibah ini dia bebas, tidak terikat. Cuma di bab hibah itu kalau tidak salah dia juga hibah wasiat tidak boleh kepada ahli waris kalau dalam agama Islam. Tapi dalam negara bisa jadi dia wasiat ini untuk anak si ini nih. Itu wasiat seperti itu dalam Islam tidak diperkenankan. Karena apa? Karena wasiat ini dikasih ini itu harus di luar ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris nggak boleh. Nanti akan timbul sengketa. Kok kamu lebih banyak? Saya kok segini. Seperti itu hukum samaternya. Tetapi kalau dikasihkan ketika masih hidup boleh. Ya, boleh. Cuma seperti ini. Orang tua idealnya itu memang berlaku adil sama anak-anaknya, dibagi sekian dikasih ini dihibah. Tetapi itu bukan suatu kewajiban. Ketika orang tua itu pilih kasih bahasanya, oh si A dikasih 2, saya cuma dikasih 1. Ini hibah ya, bukan warisannya. Karena kan ketika orang tua ngasih dalam kondisi masih hidup itu namanya hibah, bukan warisan. Saya tekankan. Itu tidak masalah. Walaupun nanti akan timbul permasalahan keluarga, tetapi secara hukum Islam nggak masalah ketika seorang tua ngasih dalam jumlah yang tidak sama. Karena ketika orang itu masih hidup, harta itu masih mutlak 100% milik orang tua. Mau dikasih anak yang mana, dikasih berapa itu tidak masalah. Artinya nggak masalah ini sah-sah saja. Walaupun nanti akan timbul iri, dengki dan lain sebagainya, itu penyakit manusia biasa. Tetapi secara hukum orang tua tidak salah. Seperti itu. Boleh seperti itu. Yang kasusnya bapak tadi, katanya rumah itu sudah dihibahkan kepada anak perempuan, sedangkan yang bangun tadi anak laki-laki, seperti itu. Ya, ada juga. Gini, dalam fikih orang tua memberi kepada anak boleh dicabut selama belum berpindah. Nah sekarang proses anak tadi membangun rumah itu secara hukum, apakah anak membangun tadi niatnya ngasih ke orang tua atau semata-mata ini rumah tak anggap punya saya, tak renovasi misalnya, seperti itu. Memang berat akadnya seperti ini. Kalau namanya Islam itu kan mengaturkan sesuatu harus jelas tadi sebetulnya akadnya bagaimana ketika orang anak ini membangun renovasi rumah, apakah sebagai bukti mengabdi kepada orang tua, kemudian membangun rumahnya di renovasi dan sebagainya, tetapi sama orang tua ternyata malah dikasih seperempuan, kan seperti itu. Ya memangnya ruwet Pak kita mutusnya seperti itu. Karena secara hukum kalau anak ngasih kepada orang tua kan sudah sah milik orang tua nih. Sudah sah. Nah, ketika orang tua mau kasih siapa saja sebetulnya juga tidak masalah. Secara hukum orang tua juga tidak salah. Nah, berarti artinya apa? Ya ketika anak ngasih orang tua ya dituntut ikhlas. Kalau ternyata orang tua ternyata dikasih kepada anak yang lain, ternyata padahal dulu yang bangun saya, ya memang secara logika ya macam bagaimana. Tetapi secara hukum itu tadi, lah sampai tujuannya bangun rumah itu memang ngasih orang tua atau apa? Ya, betul. Ini kan masalah rumah nih. Coba sekarang kalau kita balik dengan masalah yang kecil. Ketika seorang anak ngasih kolak kepada orang tuanya, apa orang tua nggak boleh ngasih kolak itu kepada anak yang lain? Kan boleh kan? Cuma masalah kecil nggak akan menjadi masalah. Tetapi ketika yang dikasih ke orang tua ini masa barang besar, rumah atau mobil dan sebagainya, kemudian dikasih ke anak yang lain, ya pasti dia. Nah, tetapi kalau kita kecilkan barang itu, artinya secara hukum sama, karena akadnya seperti itu. Ketika seorang anak ngasih ke orang tua, mau besar mau kecil, ya sah itu sebagai milik orang tua. Ketika sudah sah menjadi milik orang tua, ya orang tua punya kewenangan 100% mutlak mau dikasih ke siapa barang ini. Seperti itu.
Makanya ketika dia ngasihnya masih hidup tidak masalah, tetapi kalau waris, nah itu harus dibagi sesuai hukum waris. Kalau diikut hukum waris, makanya itu saya tanya, lah orang tua itu ngasihnya kepada anak perempuan ketika masih hidup atau sudah meninggal? Nah itu kuncinya. Kalau sudah meninggal, ketika baru dibagi dan lain sebagainya. Kalau itu wasiat, ya tadi katakan wasiat itu tidak sah kepada ahli waris. Wasiat itu seperti ini, kalau saya meninggal nanti hartaku ini tak kasih ke ini, itu namanya wasiat. Tetapi kalau sebelum meninggal sudah dikasihkan, namanya kan hibah. Hibah itu sama dengan sedekah, ngasih. Perbedaannya sedekah sama hibah, tak kasih penjelasan perbedaan antara wakaf, sedekah, hibah, hadiah. Ya, hadiah, hibah, sedekah, wakaf ini sama semua, pengalian hak dari satu orang ke orang yang lain. Tetapi umumnya hukumnya berbeda-beda. Misalkan kita mulai dari sedekah. Sedekah ini seseorang mengasih kepada orang lain karena orang lain itu lebih membutuhkan. Mengasih orang yang membutuhkan itu namanya sedekah. Kalau hibah, ngasih orang lain tanpa sebab, pokoknya kasih aja. Mau orang itu butuh mau tidak kita kasih, itu namanya hibah. Kalau sedekah itu kita ngasih yang membutuhkan. Makanya sedekah. Kalau orang itu nggak butuh kita kasih, itu sebetulnya nggak sedekah, masuk kategori kita sebetulnya, walaupun bahasa kita sedekah. Ini untuk membedakan istilah itu karena sama. Kemudian hadiah. Hadiah itu kita ngasih ke orang lain karena penghormatan, karena prestasi. Kan ngasih juga kan? Saya kasih ini ya. Karena apa kok ngasih saya? Karena Bapak tak hormati, ya, tak kasih hadiah. Seperti itu. Atau karena Bapak juara, makanya dikasih hadiah. Ini hadiah. Wakaf. Wakaf itu kita ngasih orang lain dengan tujuan ibadah, tapi barang itu nggak boleh dijual sama orang lain tersebut. Kan sama-sama ngasih semua nih. Ada hibah, ada sedekah, ada wakaf. Itu ngasih semua. Tapi hukumnya beda-beda semua. Kalau hibah tadi pokoknya ngasih aja tanpa menghibah. Kalau sedekah mengharapkan pahala hibah. Kemudian hutang kan ngasih orang lain juga, cuma dia harus balikin. Nah kan seperti itu. Nah, jadi ada sedekah, hibah, yang empatnya yang mirip. Hibah, sedekah, wakaf, sama apa tadi? Satu. Hibah, sedekah, wakaf, hadiah. Nah, ini ngasih semua. Ya. Ini ketika orang itu masih hidup. Ketika orang itu sudah mati, ketika baru dibagikan, namanya baru warisan tadi. Nah, hukum hibah, sedekah, wakaf, dan hadiah ini ya mutlak milik orang tersebut yang masih hidup, menguasai hartanya. Makanya contoh kasus yang Bapak sampaikan itu ya jawaban saya seperti itu. Ketika anak membangun rumah tersebut kepada orang tuanya, ya niatnya hadiah kepada orang tua, ya otomatis hak menjadi orang tua. Nah, ketika menjadi hak orang tua, ya orang tua punya hak ngasih kepada anaknya yang lain, ya nggak masalah. Ini posisi hibah. Maka tadi di awal saya tarik bahwa orang tua ngasih pemberian kepada anak itu tidak harus sama. Tidak ada kewajiban harus ngasih sama. Nah, ikhlas gak ikhlas ya seperti itu karena orang tua, karena orang sekarang seperti ini. Apakah kita ngasih orang tua harus sama? Kan sesuai kehendak kita kan. Oh ini kasih nggak harus sama seperti itu. Tetapi ketika orang itu meninggal dunia ya, cara pembagiannya baru diatur agama. Sekian seperti itu. Nah, tetapi ketika orang itu masih hidup ngasih bagiannya boleh tidak sama, terserah. Kalau harus dipaksa sama nggak akan pernah bisa sama orang tua ngasih ke anak itu. Misalkan bapak punya anak nggak mungkin bisa sama ngasihnya pun, karena dalam segi sekolah pun kadang sudah berbeda biayanya. Makanya kadang ada zaman dulu ada dalam berkeluarga ada iri-irian karena Allah dia di sekolah tinggi, saya cuma SMP, saya cuma SD, kan seperti itu. Tapi secara teori orang tua nggak salah. Karena orang tua ngasih kepada anak itu tidak harus sama. Idealnya sama, tetapi itu nggak mungkin bisa dipraktekkan, tetap bisa nggak sama. Ada orang cuma disekolahkan sampai SD, sampai SMP, ada yang sampai kuliah, kan seperti itu. Sehingga nanti di akhir perjalanannya kadang anak yang cuma sekolah cuma sampai SD atau sampai SMP itu iri kepada saudaranya yang sampai kuliah. Zaman dulu kan seperti itu. Orang zaman dulu kadang nggak sekolah kan seperti itu. Tapi orang tua juga nggak berdosa seperti itu. Ada anaknya 5, ada yang sekolah sampai SD, ada cuma SMP, ada yang karena anak itu pintar sendiri akhirnya dikuliahkan dan sebagainya. Kan ada seperti itu biasa. Apakah orang tua bersalah? Tidak. Nah,
karena orang tua itu berhak, punya hak mutlak untuk seperti itu. Lah tanggung jawab kita sebagai anak, makanya anak itu kewajibannya pokoknya apapun ceritanya orang tua itu ya harus kita hormati, harus beri walidain seperti itu. Seperti itu. Ya. Bahkan seperti ini, bahkan kalau bicara di bab hibah itu, kita memberi orang lain itu nggak boleh kita minta balik, kecuali yang memberi itu orang tua memberi kepada anak. Kita bayangkan, orang tua memberi kepada anak boleh diambil balik, tetapi bapak memberi kepada tetangga, kepada orang lain tidak boleh diminta balik. Kalau sudah dikasihkan ya menjadi hak orang tersebut, tapi kalau yang dikasih itu anak, boleh diminta balik selama barang itu masih ada. Tapi kalau sudah dijual nggak boleh lagi. Oh, nak itu kemarin tak minta lagi lah barang itu, oh udah tak jual ya, tidak bisa karena ada berpindah tangan. Nah seperti itu, karena ada ini sengketa keluarga. Jadi ada seseorang dah punya anak, ngasih ini ya intinya membagi harta lah. Tadi saya katakan belum warisan karena dia masih hidup, dikasih ini. Nah giliran itu nah, sama yang dikasih sama anak ini mau dijual kepada orang yang pekaranya sebelahnya, masih saudara juga, nggak mau, akhirnya beli orang lain. Ketika orang lain yang satu ini marah, sehingga dia lapor orang tuanya mengambil balik ini, ditarik. Kalau kita tarik ini secara hukum boleh, tapi sudah dijual, ini menjadi sengketa sampai di desa. Ini kasusnya di keluarga besar saya, contoh kasus tidak masalah kan itu. Seperti itu. Jadi sama-sama ngerti agama itu seperti itu, ngerti agama. Dia berpatokan orang tua boleh mencabut pemberian kepada anak. Nah, karena ayah saya tanya saya buka kitabnya ketemu pasal itu. Memang boleh, memang benar dia boleh. Tetapi selama belum berpindah tangan, belum dijual. Ini faktanya sudah jual beli kepada orang lain. Yang sebelah tadi ditawari suruh beli nggak mau, kemudian dijual kepada orang lain kan seperti itu. Nah, setelah di ruang lain yang satunya marah seperti itu, lapor orang tuanya, nah, mungkin menjadi akhirnya diminta kan gitu. Kalau gitu tak cabut balik lah pemberian kan setelah hukum boleh saya mencabut pemberian saya kan seperti itu. Tetapi kalau sudah berpindah tangan tidak boleh ternyata kan seperti itu. Jadi Islam sampai seperti itu mengatur pemberian antara orang tua ke anak seperti itu. Orang tua bisa mencabut pemberiannya kepada sang anak dengan catatan belum berpindah tangan, belum dijual atau belum dikasih ke orang lain. Mungkin demikian Pak. Jadi intinya walaupun tema kita tentang anak angkat, tapi bisa merembet seperti itu karena hubungannya anak angkat tadi itu berhubungan dengan masalah waris mewaris, kemudian masalah mahram itu nanti pernikahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Walhasil anak angkat apapun ceritanya itu sebagai ucapan di mulut saja bahwa A itu anaknya si B atau B itu anaknya si A, tetapi secara hukum agama betul-betul dia tetap orang lain. Nah, dia paling banter bisa menjadi anak susuan tadi dengan catatan dia masih di bawah 2 tahun dan ibunya itu bisa menyusui. Itu biasanya berubah menjadi anak angkat tetapi menjadi anak susuan. Tapi tidak berlaku anak kandung karena anak susuan tidak berhubungan dengan waris, cuma nanti berpengaruh kepada hukum pernikahan dan masalah membatalkan wudu dan tidak, itu saja paling banter. Tetapi masalah waris, masalah pernikahan tidak, pernikahan masalah perwalian tidak berlaku. Nah, itu masalah mahram saja seperti itu. Makanya ketika ada tetangga kita yang punya anak angkat anak dan sebagainya, ya ditengok dia mengadopsi anak itu ketika masih bayi atau tidak. Ketika sudah nggak bayi, otomatis dia betul-betul 100% orang lain. Kalau dia masih bayi, dia dipraktekkan nggak disusuin itu. Nah, kalau dipraktek disusuin berarti dia berlaku hukum fikihnya dia mahram, tidak boleh nikah dengan anaknya dan lain sebagainya. Dia sudah tidak membatalkan wudu dan lain sebagainya. Tidak boleh orang tua nanti menikahi anak angkat itu dan lain sebagainya. Kalau itu nggak dilakukan ya dia tadi saya di awal katakan kalau dia anak angkatnya laki-laki, sang ibu angkat bisa menikahi ya, seperti itu. Ketika dia sudah anak angkatnya itu sudah, bukan menjadi anak susuan misalkan begitu dan seterusnya. Mungkin demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.